Kata para ulama, bagian daripada adab adalah wa tuti'uhu fi ma amar. Laksanakan seluruh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perintah itu ada yang kita sukai, ataukah perintah itu ada sesuatu yang kita benci dan tidak kita sukai. Yang jelas kalau ini perintahnya datang dari Rasul, maka sebagai adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan tanpa harus kemudian ada kebimbangan dalam hati kita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Julaibib. Sahabat yang sangat hitam pekat, sahabat yang buruk rupa. Dia tidak punya harta dan kedudukan. La mala wala jah. Tidak punya harta dan kedudukan. Bahkan dia tidak punya gelas untuk minum. Setiap minum pakai telapak tangannya. Tidak punya rumah, atapnya langit dan lantainya bumi. Itulah Julaibib. Tapi dia mulia karena menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Julaibib dan mengatakan, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" Wahai Julaibib, maukah kau menikah? Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa wanita yang mau menikah denganku?" Kemudian Nabi SAW mengulang dalam hari yang lain, "Ala tatazawwaj? Tidakkah kau mau menikah wahai Julaibib?" Julaibib marah dan mengatakan, "Sudahkah aku katakan wahai Rasul, siapa wanita yang mau menikah denganku?" Kata Nabi SAW, 3 kali Rasul menawarkan menikah, dan jawabannya pun sama yang dilontarkan Julaibib kepada Rasulullah. Kata Nabi, "Tunggu di sini." Berangkatlah Nabi SAW menemui salah satu rumah dari rumah-rumah orang-orang Ansar. Seorang gadis yang merupakan ajmalu fatatil Ansar, wanita yang paling cantik dari wanita-wanita Ansar. Datanglah Rasul ke rumah itu, kemudian mengetuk rumahnya. Setelah mengucapkan salam, dia pun kemudian melontarkan hajatnya, ingin meminang putrinya. Ketika melihat Nabi SAW yang datang, mereka senang. Disangkanya Rasul SAW meminang untuk dirinya. Artinya kalau anak putrinya menikah dengan Rasul akan menjadi ummul mukminin. Tetapi Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada keluarga, di situ ada bapaknya, di situ ada ibunya, di situ ada anak gadisnya. Kata Nabi SAW, "Aku hendak meminang putrimu untuk Julaibib." Yang tadinya senang tiba-tiba menjadi murung dan mengatakan, "Halla bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali." Ya Rasulullah, kenapa mesti Julaibib? Kenapa kau tidak tawarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, atau kepada Ali, atau siapapun selain Julaibib? Nabi SAW terdiam sampai anak gadisnya berdiri, kemudian marah kepada kedua orang tuanya dan mengatakan, "Ataruddani amra Rasulillah." Kenapa kalian berdua berani melanggar perintah Nabi SAW? Nikahkan aku dengan Julaibib. Gadis ini mengatakan, "Nikahkan aku dengan Julaibib." Padahal Nabi hanya menawarkan, bisa ditolak, bisa diterima. Tapi wanita ini adalah wanita tauhid, wanita pencinta sunnah, wanita yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia mengatakan, "Ataruddani amra Rasulillah." Kenapa kalian menolak perintah Rasul SAW? Nikahkan aku dengan Julaibib. Menikahlah Julaibib dengan wanita tercantik dari wanita Ansar ini di malam pertama. Belum lagi wanita ini digauli oleh Julaibib, tiba-tiba datang penyeru yang diutus Nabi SAW, kemudian menyeru para tentara Rasul SAW, "Ya khailullah irkabu." Wahai kuda-kuda Allah, wahai para tentara-tentara Allah, bersiaplah, kita akan berangkat untuk jihad. Mendengar seruan itu, Julaibib pun minta izin kepada istrinya dan mengatakan, "Sungguh panggilan Rasul lebih utama dibandingkan panggilan malam ini." Berangkat Julaibib, akhirnya berperang habis-habisan sampai Allah menangkan peperangan itu. Selesai perang,
Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, lengkapkah pasukan kalian, baik yang masih hidup atau yang menjadi syahid? Maka mereka mengatakan, sudah kami kumpulkan dan sudah lengkap wahai Rasul. Kata Rasulullah, tidak. Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Kenapa tidak ada dalam barisan? Subhanallah, para sahabat tidak kenal Julaibib, padahal ikut perang bersama mereka. Ya, karena kefakirannya, karena kemiskinannya, sehingga dia tidak dikenal di antara para sahabat Nabi SAW. Tapi dia mulia karena mati syahid. Dicari oleh Nabi SAW. Rupanya jasad Julaibib tersungkur dan di sekitarnya 7 orang musyrik berhasil dibunuhnya. Maka Nabi SAW langsung terduduk, kemudian berdiri, duduk di samping jasad Julaibib, kemudian meletakkan kepalanya di pahanya dan mengatakan, ya Julaibib, innaka minni wa ana min. Sesungguhnya engkau bagian daripada diriku dan diriku bagian daripada dirimu. Beginilah potret para sahabat. Apabila Allah dan Rasulnya yang memanggilnya, maka antuti'uhu fi ma'amar, lakukan apapun yang diperintahkan.